lumayan dulu pakai sepeda biasa, didirikan di stasiun lalu datang ke kakak dari Citayam pakai kereta sampai ke kampus lalu pulang lagi begitu. Tapi suatu saat dia datang ke rumah kami menggunakan mobil Corolla sama istrinya, sedan. Saya bilang, wah Pak Adi, selamat ya, sudah makin karirnya makin bagus. Dan dia mengatakan, ya alhamdulillah, puji Tuhan, semakin bisa punya mobil. Dulu naik sepeda motor atau sepeda butut. Ini bukan karena naik gaji di kerjaan di penjaga perpustakaan di UI, tapi karena menjalankan bisnis. Tapi dia agak malu-malu mau presentasi saya, nggak pede. Produknya itu ditinggal di mobil Bapak Ibu. Ya, terus kita masuk, terus dia cerita, Pak Julius, ketika Pak Julius cerita mau menjual tanah, saya sedih karena nanti Pak Julius nggak mau lagi main ke rumah saya. Rumah saya kan ada kandang kambing, kalau Pak Julius dulu juga sama istri sama anak-anak makan bakso di kandang kambing hujan-hujan, itu tinggal memori kata dia. Loh kenapa? Saya masih akan ke sana. Ah bohong Pak Julius saja, kalau sekarang mau bayar pajak cuma telepon sama kirim rekening gitu. Memang benar sih Bapak Ibu. Tapi akhirnya dia mau mengatakan satu kata. Kenapa saya dulu menjadi golongan anti anggaran? Ini mungkin pelajaran buat kita semua dan saya. Karena orang mendekati saya dengan cara salah, menawarkan MLM. Kalau seperti Pak Didus yang sering pergi keluar kota, karena dulu memang sering keliling kota karena kerjaan, itu tinggal ungkang-ungkang kaki terima uang. Padahal saya dididik sebagai anak kampung, kalau mau punya jam tangan aja dulu saya harus pelihara ayam. Istilahnya kalau mau makan harus kerja keras. Maka konsep itu nggak masuk buat saya, tinggal ungkang kaki terima uang. Tapi Pak Adi ini pintar dia, datang ke rumah saya ngomongnya, Pak Didius, kalau Pak itu sudah nggak ada tanah, sekarang saya punya tali silaturahmi baru. Apa itu? Namanya produk yang dari Malaysia untuk kesehatan, Pak Herbal. Dan tanpa dipresentasi bla 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 Bapak Ibu, tidak kurang dari 2 menit saya sudah menyerahkan KTP. Jadi kuncinya, ini salah satu yang penting, bagaimana menemukan pintu masuk yang tepat seorang itu dan keluar lewat pintu kita. Bagaimana? Masih apa Bapak Ibu? Menemukan pintu masuk yang connected, yang related dengan kebutuhan mereka, keluar langsung pintu kita. Ini resep ini saya kira manjur saya sudah lakukan. Ini adalah resep yang saya ambil dari seorang tentara panglima dari Spanyol hidup tahun 1450. Saya nggak usah cerita detail, tapi resep ini saya lakukan kepada orang yang berdiri di pojok sini Bapak Ibu. Sekitar 3-4 tahun yang lalu, beliau dulu juga ahli MLM. Betul Mas? Dan beliau yakin dengan saya ketika saya kasih resep itu. Masuk ini Pak Julius katanya direktur mau bisnis MLM gitu. Dan ternyata dia sekarang lebih hebat dari saya. Tepuk tangan buat Pak Pras. Nanti Pak Pras itu bisa ceritakan. Oke, nah begitu saya klik Bapak Ibu dengan MLM karena komunitasnya tidak hanya jualan tapi membangun manusia, saya kerasan dengan komunitasnya. Dan saat itu saya sudah tidak pernah sedang aling-aling membawa tas kresek, meskipun saya harus presentasi ke Pertamina, saya tidak malu Bapak Ibu, bawa tas kresek isi produk. Di mana saja saya ketemu, ada di supermarket, ketemu di bank, ketemu di parkiran, ketemu di pesawat, ketemu di bandara, saya cerita. Bukan soal presentasi itu untuk mengharapkan duit, tapi melatih otot saya, melatih kemampuan saya untuk luwes berbicara, tanpa harus menyinggung dia, tanpa harus memaksa-maksa. Sampai suatu ketika sore hari saya diminta istri untuk beli kue, ada anak saya ikut dia, saya ketemu tukang parkir, gambarnya ketutupan ya, tukang parkir, saya ceritakan dia. Prinsipnya apa? Prinsipnya cuma pengen mendapatkan kartu nama dan juga nomor WA. Sudah cukup 30 detik. Sampai anak saya itu sampai pulang ke rumah sampai ini, papi itu beli kue aja beli aku sama lama banget gitu. Itu kalau ada kucing juga papi presentasi gitu. Nah kata-kata ini Bapak Ibu, kalau ada kucing asal bisa kucing itu ngomong pasti dipresentasi sama papi. Nah itu adalah kunci prospecting tadi Papi Januar yang disampaikan. Tepuk tangan untuk Papi Januar. Dan ini adalah contohnya. Ada hukum 1 meter 30 detik nggak boleh lewat. Jadi biasanya siapa yang sering melakukan perjalanan ke naik pesawat itu kan seringkali payah ya, ada penundaan ya. Dan salah satunya kebanyakan orang ketika ada delay pasti ngomel. Di rumah yang nunggu, ada yang jemput. Kalau saya sedikit ngomel banyak senengnya. Banyak waktu untuk prospecting Bapak Ibu.
Dan kalau orang naik pesawat biasanya kalau apalagi pesawat yang bisnis pasti orangnya terseleksi. Mau diajak sebelah jauh pun bisa Mas. Ya itu dia. Oke ya. Jadi ini adalah ilmu presentasi adalah tulang punggung networking. Ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini satu pengetahuan umum sih ya. Jadi kalau tidak ada presentasi ada closing nggak? Kalau nggak ada closing ada duit rekening nggak? Dan kalau rekening kosong bini nyaring bininya. Bukan tong kosong berbunyi nyaring, tapi rekening kosong bini nyaring bininya. Anda nggak suka kan? Nah maka kita lakukan presentasi. Yang kedua adalah satu praktek prospecting. Presentasi kalau daftar namanya habis, ya sudah habis ya. Tapi sebenarnya kalau untuk orang di zaman sekarang tidak ada istilah daftar nama itu habis. Kalau di tempat pabrik kan harusnya nanti daftar nama kan ditulis ya, ada 60 ya. Lama-lama entek, lama-lama habis. Nah ada satu teknik untuk menambahkan daftar nama terus. Kalau Eric Worre mengatakan growing list, artinya setiap hari itu minimal harus tambah 2 orang dan ditulis. Kalau daftar nama tidak ditulis gampang lupa. Sedangkan ditulis itu ada energi yang dikirimkan. Saya mau dapat partner ini. Nanti saya ceritakan bagaimana saya dulu bisa mendapatkan salah satu partner itu seorang direktur program di SCTV dan Pak Risa Primadi kalau pernah dengar ya. Dia wartawan BBC, sekarang masih aktif sebagai komisaris KAI. Dan itu caranya saya doakan setiap kali lewat depan kantor dia, saya lemparkan itu mantra. Ya Tuhan, izinkan saya mempunyai domain dia. Berkali-kali, tapi saya belum telepon. Hanya membangun energi diri dan mengirimkan ke dia. Dan juga menuliskan di daftar nama. Daftar nama kalau saya usul jangan di selembar kertas, pindahkan ke buku yang bagus. Itu adalah aset Anda. Aset Anda. Ya. Nah, lalu yang kedua ini lakukan. Jurus 1 meter 30 detik sudah tahu? Kalau ada orang di depan kita yang belum kenal, jaraknya cuma 1 meter, dalam 30 detik Anda harus mulai membuka percakapan. Buka dulu dengan apa? Dengan senyum dan salam. Senyum itu harta yang paling indah, semua tidak menolak, tetapi kalau kita bagikan tidak akan berkurang. Tapi kalau tidak dilatih, paku atau tidak jalan dengan mulus. Maka biasakan latih ketemu orang baru, salam. Lalu dalam 30 detik itu usahakan bisa mendapatkan syukur kartu nama, yang penting kontak sama nomor WA. Sambil sisipin satu pesan terakhir. Bu, Pak, kalau boleh saya sekarang sedang jalankan bisnis bersama, boleh disampaikan. Kalau saya mau identifikasi apa yang saya, seorang dosen, seorang kandidat doktor. Jadi kan ada posisi nih, posisinya bagus. Kalau suatu saat saya boleh menghubungi Bapak atau Ibu boleh? Biasanya jawabannya kalau orang baik itu boleh, apalagi kita mantap dengan baik-baik. Saya ingin ceritakan satu pengalaman sedikit ketika pulang ke Jogja. Itu posisinya kan penerbangan pendek dan ada seorang ibu yang di sebelah saya tahu orangnya cukup dari penampilan kelihatan orang intelektual dan betul beliau seorang kandidat doktor untuk di UGM. Dia baru pulang tugas dari Aceh, datang ke Jakarta, rumahnya di jantung, pagi-pagi harus ngejar lagi pesawat ke Cengkareng. Datang itu kelihatan tampak wajahnya capek. Tapi ketika saya membaca buku, nah ini kebiasaan membaca buku kan sudah agak jarang ya dalam perjalanan ya. Kalau saya masih sering membaca buku Napoleon Hill atau siapapun gitu ya, bukunya kelihatan menarik, dia tanya. Nah ketika dia tanya itu buat saya ada satu clue bahwa dia ingin menjalin hubungan. Lalu saya singkat, dia minta, Ibu tugas di mana? Saya mau tugas belajar, mau bimbingan disertasi ke UGM. Dan saya baru pulang dari Aceh, wajahnya capek Bapak Ibu. Terus dia minta izin untuk tidur. Nah saya bilang, oh boleh nggak Bapak Ibu? Tapi saya dalam hati berusaha sebelum turun dari pesawat saya mendapatkan nama dan juga nomor kontaknya. Ternyata dia seorang kolonel Bapak Ibu. Keren apa keren? Keren ya. Nah saya diundang presentasi, habis kantornya di Gambir Mas Ras. Saya pulang dari presentasi dari Pertamina, gedung Pertamina mampir ke kantornya dia. Nah itu salah satu juga prospecting yang ternyata kita dipertemukan orang. Tentu saja kita harus sebelum tidur juga minta dikirimkan Tuhan. Ya Tuhan, kita kirimkan orang-orang yang cocok buat saya. Minimal 2 orang saja. Boleh nggak minta Tuhan seperti itu? Boleh Bapak Ibu. Nah itu lakukan supaya energi kita terbangun. Nah ini jurus 1 meter 30 detik.
Nah, resepnya dari mana? Sapa, sopan, dan kenalan. Nah, nanti bisa dilatih. Kita sebenarnya ada nanti kalau pas ada acara training yang bukan training dipadukan seperti ini, itu nanti ada simulasinya di depan. Pura-pura Pak Japar yang sebagai orang bos, mungkin naik eksekutif gitu, sedang nunggu di lounge di airport. Anda mau nanya dia dalam waktu kurang dari 30 detik bisa dapat nama dan juga kontaknya. Kira-kira menarik nggak Bapak Ibu? Menarik ya. Tapi meskipun saya yakin semua orang sudah jauh lebih pintar dari saya, gitu ya. Nah ini, semua orang memulai dari titik yang berbeda untuk menjadi seorang diamond. Kuncinya, ini ada dua pesan. Yang pertama adalah Anda di bagian mana? Mau bebas hutang? Siapa yang di sini join di Bima karena ingin bebas hutang? Saya nggak tanya Anda punya hutang apa enggak karena dari wajahnya sudah kelihatan. Siapa yang ingin segera bebas hutang seperti saya Bapak Ibu? Ya, oke. Terima kasih untuk kerelaannya ya, termasuk Oma di belakang. Saya doakan Tuhan melewat hari ini nyatat malaikat ini Bapak Japar pengen tadi nggak di tangan ya, jadi kan nggak punya utang. Itu yang punya utang dijawab Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi sebenarnya resep yang disampaikan oleh Pak Januar. Menemukan konsep apa yang related dengan orang itu. Cara menggalinya apa? Cara menggalinya Anda presentasi bukan dengan banyak bercerita tentang LQ, tentang produk, tapi dengan sedikit bertanya, banyak mendengarkan. Apa Bapak Ibu? Sedikit bertanya, banyak mendengarkan dengan penuh perhatian. Jangan kalau kita bertanya seperti interrogator di kelurahan, nama siapa? Bapak hobinya apa? Istri gimana? Nomor KTP? Itu seperti interrogator. Enggak, kita harus dengan simpati, dengan penuh perhatian. Kita bahasa hati. Seperti yang sesi tadi pagi kita diberi sentuhan bahasa hati yang luar biasa. Sekali lagi untuk Pak Japar, saya belajar banyak. Terima kasih Pak Japar. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ya. Pak Japar membuka diri, ini impianku. Tugas kita menemukan, mengkonek problem apa yang terjadi pada calon prospek kita. Bisa jadi ada orang yang pengen bebas hutang, pengen rumah impian, pengen masa depan anak, pengen pensiun berharga, pengen umroh. Ini atau melihat menikah anak dengan bahagia. Saya mohon doa untuk impian saya ini Bapak Ibu. Ya, anak saya pacarnya agak berduit, keluarganya jadi sudah kebayang PR-nya Mas Pras. Oke, jadi semua orang dari sana dan semua bisa sampai ke puncak diamond Bapak Ibu. Sampai di sini yang belum diamond. Meskipun tadi MC-nya mengatakan semua sudah bertingkat diamond ya. Bapak Ibu, saya yakin Anda semua hadir di sini bisa. Amin ya. Buktinya sudah banyak. Ada direktur ini adalah diamond tercepat. Tepuk tangan dan penpeng Pak Pras, dan beliau juga melahirkan lagi diamond terbanyak. Berapa? Sudah 20 orang hari ini. 20 orang Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Mas Pras. Ya. Dan latar belakangnya juga sangat beraneka ragam. Ada profesor, ada seorang ustadz, seorang dosen juga. Ada seorang yang bahkan tidak punya ijazah formal sama sekali. Petani tulen SD nggak lulus, diamond juga Bapak Ibu. Jadi yang hebat orang-orangnya atau sistemnya sama produknya. Sistemnya, produknya, dan semuanya hebat. Jadi saya yakin semua hadir yang ada di sini, tepuk tangan buat Anda semua Bapak Ibu. Pasti bisa sampai ke sana. Pertanyaannya satu, memang tidak semua orang menginginkan hal yang sama, tapi semua orang menginginkan perubahan yang lebih baik. Kuncinya itu. Anda dibantu untuk, kalau saya ambil kata-katanya Pak Januar, temukan orang ajak untuk pesona tantangan. Tapi saya boleh perlengkapi sedikit lagi. Tadi saya disadarkan, dipahamkan oleh Ibu Lucy bahwa Bima ini tidak membawa zona harapan Bapak Ibu. Jadi harapan dan tantangan. You are the messenger of hope. Anda adalah orang-orang pembawa harapan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Dan itu kita aminkan, Tuhan akan menolong Anda Bapak Ibu ya. Oke, next slide. Karena agak banyak dan saya mau menyampaikan nanti yang penting-penting saja. Tapi slide-nya kalau nanti perlu dicetak, detailnya ada di sana. Kita sungguh sangat berbahagia. Kita punya produk yang sudah proven.
Tapi produk yang proven itu untuk bisa dibawa ke masyarakat, butuh orang-orang yang join itu sebelum dia kecapean gak dapat duit, harus diperlengkapi dengan mindset, dengan skill set, dan juga dengan sikap yang betul. Dan itu kami datang dengan support system.